Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reviren Fakria dengan NIM 28921500106. Saya ingin menjelaskan hasil jawaban dari soal UAS mata kuliah Ekonomi Syariah. Langsung saja ke slide selanjutnya. Sistem Ekonomi Islam. MA Manan 1992 tanggal 19 di dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Haji Halida berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dalam Daud Ali 1988 tanggal 3. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berbagai sumber daya sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang kedelapan, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama ada akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengerahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga ada akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lainnya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan kelangsungan kegiatan ekonomi yang berjalan. Tapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasib sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Prinsip-prinsip sistem ekonomi kapitalis adalah yaitu kapitalis sekuler yang mengkaji alat pemuas kebutuhan manusia dari aspek materi murni dan berpedoman pada kaidah permisahan agama dari kehidupan secara final. Prinsip ekonomi kapitalis. Yang pertama ada freedom. Kebebasan ekonomi bermakna tidak adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada self-interest. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada competition, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan. Persaingan menjadi kata kunci untuk menjaga kebebasan individu. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Kedua, ada perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Yang keempat, paham individualisme didasarkan materialisme atau warisan zaman Yunani kuno atau juga disebut hedonisme. Pilar sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi kapitalis dibangun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu problem kelangkaan relatif, anadrah, ya, atau scarcity problem. Dengan kata lain, barang dan jasa yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang bermunculan dan beraneka ragam. Menurut kaum kapitalis, inilah problem ekonomi yang dihadapi masyarakat.
2. Nilai value, suatu barang yang diproduksi menjadi dasar dalam menangkis permasalahan ekonomi yang timbul. 3. Harga, serta fungsinya yang dimainkan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi bagi kaum kapitalisme. Harga adalah alat pengendalian dalam sistem ekonomi kapitalis. Pilar sistem ekonomi Islam. Menurut Abdul Sami Al-Misri dalam pilar-pilar ekonomi Islam, pilar ekonomi Islam secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kepemilikan atau properti atau tamaluk. Harta hakikatnya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan izin kepada manusia untuk memanfaatkan harta tersebut. Posisi manusia hanyalah sebagai pelaku atas izin yang diberikan kepadanya. Konsekuensi setiap pemilikan serta sebab atau cara pemilikan hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari Asy'ari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun konsep pemilikan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Pertama, pemilikannya hanya dalam area yang tidak menimbulkan kezaliman bagi orang lain. Yang kedua, tidak semua orang bisa memiliki individu. Barang-barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak tidak bisa dimiliki, seperti pada rumput, sumber air, dan sumber energi. Tiga, terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh orang muslim, dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah. Zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Keempat, kepemilikan harus didapatkan dengan jalan halal. 2. Pengelolaan atau at-tasarruf. Kepemilikan setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut, ia tetap wajib terikat dengan persoalan dalam Islam. Jika dari segi bahas bermakna, bergabungan dua bagian atau labri yang tidak bisa dibedain lagi antara satu bagian dengan bagian lain. Sedangkan menurut syara, perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dan dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya ijab dan kabul sekaligus, bagaimana layaknya transaksi yang lain, akan tetapi tidak harus selalu memakai ungkapan di atas. Yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan ijab dan kabul tersebut harus ada yang menunjukkan bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerjasama dalam suatu masalah. Sedangkan syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan tersebut tergantung pada suatu yang ditransaksikan, yaitu harus suatu yang bisa dikelola. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan dalil cara tentang kebahannya. Sehingga boleh saja seorang muslim melakukan persoalan tersebut dengan orang Nasrani, Majusi, dan kafir yang lain. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.